Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 18 Februari 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, sebanyak 1.000 bidan mengikuti program edukasi dan intervensi stunting. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa melaunching lapangan Jatim Seger. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa gelar acara tasyakuran 4 tahun kepemimpinannya. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kesehatan, sebanyak 1.000 bidan mengikuti program edukasi dan intervensi stunting. Kegiatan yang digelar di Diandra Convention Center Surabaya, Sabtu 11 Februari 2023, diikuti bidan dari wilayah Surabaya Raya, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menekankan pentingnya peran bidan dalam upaya pencegahan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sebanyak 1.000 bidan mengikuti program edukasi dan intervensi stunting. Kegiatan yang digelar di Diandra Convention Center Surabaya pada hari Sabtu 11 Februari 2023 ini diikuti oleh bidan dari wilayah Surabaya Raya, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menekankan pentingnya peran bidan dalam upaya pencegahan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan anak. Menurutnya, bidan merupakan sosok yang berada di garda terdepan yang mampu memberikan pendampingan, pengetahuan, dan dukungan kepada ibu sejak kehamilan hingga bayi berusia 5 tahun. Pertama adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui upaya penurunan AKI dan AKB. Itu tadi masuk kategori kata bidan keempat itu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM melalui upaya penurunan stunting. Jadi intinya jangan sampai ada stunting, kematian bayi dan kematian ibu yang meningkat. Ada tugas di antara kita semua. Di titik-titik tertentu relatif terbangun komunikasi dan sinergitas yang sangat bagus. Di titik lain masih ada problem kultur, Pak Kepala. Ada problem persepsi. Dan itu menjadi tugas yang harus lebih diluaskan lagi sinergitas di antara kita semua. Hal yang terpenting bagi para bidan adalah memberikan penyuluhan terkait pola asuh yang benar bagi para ibu. Apabila para ibu mengonsumsi nutrisi yang cukup, dengan pola hidup sehat, serta anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang, serta gizi yang tercukupi, maka resiko stunting dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Prevalensi stunting di Jawa Timur butuh percepatan untuk mencapai target 14% di tahun 2024. Diketahui berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2022, saat ini tingkat stunting di Jawa Timur berada di angka 19,2%. Dari Surabaya, Info Jatim melaporkan. Baik Sobat Jatim, kita beralih ke info olahraga. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa, Sabtu 11 Februari 2023 melaunching lapangan Jatim Seger atau Seneng Gerak di Jalan Kertajaya Indah nomor 4 Surabaya. Lapangan tersebut telah berstandar internasional. Artinya para atlet bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dan yang diharapkan bisa melahirkan lebih banyak lagi atlet, terutama atletik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Sabtu 11 Februari 2023 sore meresmikan lapangan Jatim Seger. Lapangan Jatim Seger atau kepanjangan dari Senem Gerak beralamat di Jalan Kertajaya Indah nomor 4 Surabaya. Dalam sambutannya, Gubernur Kofifa mengatakan lapangan ini sudah berstandar internasional. Artinya para atlet bisa memanfaatkan semaksimal mungkin yang diharapkan bisa melahirkan lebih banyak lagi atlet, terutama nomor atletik karena banyak nomor yang bisa kita dorong untuk melahirkan prestasi baru. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kofifa juga menyempatkan berkeliling lapangan dan menyaksikan demo 11 cabang olahraga, diantaranya adalah angkat besi, senam indah, sepak takraw, dan lari jarak jauh, termasuk diantaranya adalah gulat dan panahan.
adalah lapangan Jatim Seger, Jawa Timur seneng gerak supaya sehat. Maka pada sore hari ini dengan mohon ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala, maka lapangan Jatim Seger bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawa manfaat. Amin. Lapangan Jatim Seger merupakan salah satu lapangan terbuka di kota Surabaya. Lapangan ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pesta rakyat, penyuluhan, sosialisasi, lomba atau kompetisi, olahraga, dan yang lainnya. Lapangan ini dapat menjadi salah satu pilihan warga kota Surabaya untuk refreshing sekaligus berolahraga. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Inilah lapangan Jatim Seger, Jawa Timur. Senang gerak. Ya, Sobat Jatim, memasuki tahun keempat kepemimpinan Khofifah Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikannya dalam acara tasyakuran 4 tahun kepemimpinan Khofifah Emil di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar tasyakuran dan doa bersama 4 tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Dalam kegiatan yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 13 Februari 2023 ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih, permohonan maaf dan salam hormat kepada seluruh jajaran dan masyarakat Jawa Timur. مزيدا من القوة في خدمة بلدها ووطنها وشعبها وقومها وأهلها يا رب العالمين. Pada tahun keempat pemerintahan Khofifah Emil mengemban mandat di Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan terima kasih. Kedua, terima kasih, dan ketiga, terima kasih. Terima kasih semuanya. Betul dari dulu, terima kasih. Mohon maaf jika ada bilang. Gubernur meyakini bahwa perjalanan selama 4 tahun ini tak lepas dari jejak panjang perjuangan para bini sepuh dan seluruh elemen di Jawa Timur. Wagub Emil pun menyampaikan hal yang paling berkesan selama mendampingi Gubernur Khofifah adalah ketika menangani pandemi COVID-19. Ia pun menceritakan betapa Gubernur Khofifah menaruh perhatian penuh kepada persoalan data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Dari Surabaya, Istik Rafli melaporkan. Perkembangan pesat teknologi informasi membuat jutaan orang mengakses internet dengan mudah. Tak terkecuali dalam hal informasi yang menyebar melalui media sosial. Hampir 70% penduduk Indonesia aktif di media sosial dengan waktu akumulasi mengakses internet lebih dari 8 jam per hari. Namun, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang, dengan indeks 3,49% dari nilai maksimal 5,0%. Dan 60% dari pengakses internet terpapar informasi hoax. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Terlebih, informasi hoax ini banyak menyebar di kalangan muda-mudi generasi penerus negeri ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hadir memberikan solusi untuk menangkal informasi hoax. Melalui klinik hoax, menjadi salah satu pelayanan bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima.
Masyarakat dapat memastikan validitas atau mengetahui informasi tersebut hoax, disinformasi, fakta, atau ujaran kebencian melalui website klinikhoax.jatimprof.go.id dan jaringan KIM. Saya sering banget mendapatkan informasi hoax di media sosial. Di grup WA, saya sering menjumpai informasi yang tidak begitu jelas sumbernya. Bahkan ada ujaran kebencian di dalamnya. Namun, setelah saya mengetahui website klinikhoax.jatimprof.go.id, saya merasa aman dan nyaman. Website itu membantu saya dalam menyaring informasi itu hoax atau bukan. Hari-hari ini di era digital orang menyebutnya, begitu banyak hoax di sekitar kita. Berita-berita sampah dan bahkan informasi yang menyesatkan kita. Kalau kita mau benar, maka mari kita belajar bersama mendapatkan literasi yang memadai melalui klinikhoax.jatimprof.go.id. Kami akan terus berinovasi dan mengembangkan aplikasi Klinik Hoax, serta mengupayakan pelayanan terbaik yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat guna memerangi hoax dan ujaran kebencian. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan bangunan Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Jawa Timur di Jalan Tidar, Surabaya. Bangunan ini diresmikan setelah merampungkan renovasi yang memakan waktu selama 6 bulan terakhir. Menurutnya, Kantor Dinas SDM Jatim merupakan titik temu antar beberapa pemangku kepentingan di Jatim untuk membahas sumber daya energi. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Jawa Timur kini memiliki kantor baru. Kantor berempat di Jalan Tidar, Surabaya ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Selasa 14 Februari 2023. Dalam sambutannya, beliau menyebut bangunan SDM merupakan titik temu antara beberapa stakeholder di Jawa Timur untuk membahas sumber daya energi di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur ingin agar ASN di Dinas SDM Jatim lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lintas sektor terkait, termasuk hadirnya Masjid Nurul Hayat di sebelah ruang serbaguna SDM Jatim bisa menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi ASN dan pengunjung. Kantor Dinas SDM Provinsi Jawa Timur dan Masjid Nurul Hayat, mari bersama-sama kita buka, kita resmikan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat barokah. 3, 2, 1. Sementara itu, Sekda Prof Jatim Adi Karyono mengatakan bahwa gedung Dinas SDM Jatim ini menggantikan gedung lama yang berusia 25 tahun yang dinilai sudah tidak representatif secara infrastruktur maupun prasarana pendukung. Seperti tidak layak huni dan potensi terjadi banjir saat datang musim penghujan. Ia menggambarkan gedung Dinas SDM Jatim berkonsep open co-working space perkantoran modern. Semua pencatatan data dilakukan secara sistematik digital, cloud atau paperless, terintegrasi. Dari hitungan ketiga, 2, 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelayanan publik, tempat konsultasi maupun ruang tunggu juga nampak nyaman dengan pilihan area indoor maupun outdoor demi kepuasan publik. Lebih lanjut, Adi memaparkan Pemprov Jatim juga membangun kurang lebih 10 gedung pemerintahan baru guna mendukung peningkatan kinerja layanan kepada publik. Sementara itu, Kepala Dinas SDM Jatim Nurholis berharap bangunan baru memberi semangat baru kepada para ASN di Dinas SDM Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Info Jatim melaporkan. Yang memasuki tahap akhir pembangunan spot wisata Jembatan Kaca di Seruni Point, Bromo, Tengger Semeru, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu 15 Februari 2023, didampingi sejumlah pejabat diantaranya Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kadisbud Parjatim Hudiono, dan Kepala Biro Adpim Ali Kuncoro meninjau kondisi Jembatan Kaca. Menurut Gubernur Khofifah, Jembatan Kaca semakin menambah daya tarik wisatawan. Memasuki tahapan akhir pembangunan spot wisata Jembatan Kaca di Seruni Point, Bromo, Tengger Semeru, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi sejumlah pejabat, di antaranya adalah Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kepala Disbud Parjatim Hudiono meninjau kondisi Jembatan Kaca.
Menurut Gubernur Khofifah, jembatan kaca semakin menambah daya tarik wisatawan. Dalam proses peninjauannya, Gubernur mencoba berjalan hingga ke tengah jembatan kaca, sembari menikmati keindahan Gunung Bromo. Selesainya jembatan kaca di TNBTS ini tentu bisa menjadi referensi ketika akan direplikasi ya. Apakah nanti di Malangnya, saya bersyukur batunya ini lebih dulu. Mungkin setelah ini baru Malang, kemudian Lumajang. Tapi bahwa kita semua berharap bahwa daya dukung alam, daya dukung lingkungan, keindahan Bromo, keindahan TNBTS tetap terjaga. Gubernur Khofifah mengatakan telah menawarkan kembali pembangunan jembatan kaca di Tumpak Sewu antara Lumajang dengan Malang. Dari Probolinggo, Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim Bangkit.